Sebelum memasuki pembahasannya, admin mau disclaimer dulu. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan dokumentasi sejarah, tanpa maksud untuk memihak, menghasut, atau membangkitkan permusuhan di antara kelompok atau individu manapun. Semua informasi yang disampaikan berdasarkan sumber yang tersedia dan ditujukan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Konflik ini merupakan bagian dari sejarah yang mengajarkan betapa pentingnya perdamaian, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman. Kami mengajak semua pihak untuk menyikapi video ini dengan bijak, menghindari ujaran kebencian, serta menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk membangun masa depan yang lebih harmonis. Jika Anda memiliki pandangan atau informasi tambahan, silakan berdiskusi dengan santun di kolom komentar, dengan tetap menghormati semua pihak dan menjaga nilai-nilai kebersamaan. Dalam video ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang konflik Poso, dari awal mula ketegangan, puncak kekerasan, hingga upaya perdamaian yang penuh tantangan. Ketika kita mendengar nama Poso, sebagian dari kita mungkin terbayang akan keindahan alam Sulawesi Tengah yang mempesona. Namun, bagi banyak orang, nama Poso menyimpan kenangan kelam tentang sebuah konflik berdarah yang mengguncang bangsa. Kabupaten Poso memiliki populasi yang terdiri dari komunitas Muslim di kota-kota dan desa-desa pesisir, serta mayoritas masyarakat Protestan yang tinggal di dataran tinggi. Kehadiran Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST di daerah pedalaman kabupaten ini merupakan warisan dari aktivitas misionaris Belanda pada pergantian abad ke-20. Sebagian besar penduduk pedalaman yang beragama Protestan adalah anggota GKST. Selain penduduk Muslim asli, terdapat banyak pendatang dari Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai Bugis, serta dari Gorontalo di wilayah utara. Kabupaten ini juga memiliki komunitas keturunan pedagang Arab yang memiliki peran penting dalam lembaga keagamaan dan pendidikan Islam setempat. Kabupaten ini juga merupakan sasaran program transmigrasi pemerintah yang memindahkan warga dari daerah padat penduduk seperti pulau-pulau yang didominasi Muslim termasuk Jawa dan Lombok, dan juga pulau mayoritas Hindu seperti Bali. Sebagai hasil dari dinamika ini, populasi Muslim di Kabupaten Poso mencakup penduduk asli, transmigran, dan migran ekonomi dari berbagai suku bangsa. Banyak imigran yang telah menetap di kabupaten ini selama beberapa dekade. Menurut data pemerintah, umat Muslim mencapai mayoritas di Kabupaten Poso pada akhir 1990 dengan persentase sekitar 60%. Di wilayah dataran tinggi, terdapat kelompok etnolinguistik yang meliputi suku Pamona, Mori, Napu, Besoa, dan Bada. Banyak dari kelompok ini memiliki sejarah panjang sebagai masyarakat adat dengan tradisi kepemimpinan suku dan konflik antar wilayah. Kota Tentena menjadi pusat ekonomi dan spiritual bagi komunitas Protestan Poso, serta merupakan lokasi kantor pusat Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Kota ini terletak di tepi Danau Poso, di Kecamatan Pamona Utara, salah satu dari beberapa wilayah dengan mayoritas penduduk etnis Pamona. Pada dekade 1990-an, sektor ekonomi Kabupaten Poso didominasi oleh para migran. Pedagang etnis Tionghoa dan Bugis menguasai perdagangan komoditas utama seperti kakao, cengkeh, dan kopra. Mereka juga mengelola berbagai toko kecil bersama dengan komunitas Arab dan Gorontalo. Kedatangan lebih banyak migran Muslim terjadi setelah krisis keuangan 1997. Banyak dari mereka membuka lahan hutan untuk menanam kakao yang menjadi tanaman ekspor berharga karena nilai rupiah yang terdepresiasi. Dalam bidang pemerintahan, komunitas Protestan masih mempertahankan banyak posisi sebagai pegawai negeri sipil di lembaga pemerintah daerah. Namun, mereka semakin merasa tersisih dari posisi strategis di tingkat kepemimpinan pemerintahan, seperti jabatan bupati dan sekretaris daerah, yang dianggap sebagai sumber kekayaan dan pengaruh. Sebelum pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998, militer berhasil menjaga ketertiban di wilayah Palu, Poso, dan daerah transmigrasi lainnya. Konflik yang terjadi sebagian besar bersifat sporadis dan melibatkan ketegangan antara komunitas Muslim dan Kristen, serta antara penduduk asli dan pendatang. Pada akhir 1990-an, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi dan transisi politik pasca Soeharto, ketegangan di Poso semakin memuncak. Konflik di wilayah ini tidak dapat dijelaskan hanya sebagai hasil provokasi, tetapi lebih tepat dipahami sebagai akibat dari ketegangan agama, politik, dan ekonomi yang saling berkaitan. Ketegangan mulai meningkat pada tahun 1995 dengan insiden penyerangan terhadap sebuah masjid di Tegalrejo dan penghancuran rumah-rumah Protestan di Madale.
Provokasi semakin nyata dengan adanya surat-surat hasutan yang disebarkan di lingkungan Muslim dan Kristen. Kabar tentang pembakaran gereja di daerah lain juga cepat menyebar dan meningkatkan ketegangan. Konflik Poso tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, termasuk ketimpangan ekonomi, perebutan kekuasaan politik antar elit, dan isu SARA. Awalnya, konflik dipicu oleh bentrokan antar pemuda, yang kemudian membesar dan melibatkan massa dengan memanfaatkan isu-isu agama dan etnis. Beberapa sumber mengatakan, konflik Poso terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, konflik Poso dimulai pada Desember 1998 dan berlangsung singkat, namun dampaknya terasa hingga ke berbagai lingkungan di kota Poso. Meski secara geografis terbatas, kekerasan ini melibatkan banyak pihak, termasuk sekutu dari daerah lain yang ikut serta dalam pertikaian. Para pendukung teori provokator menekankan bahwa kekerasan ini terjadi segera setelah Bupati Poso mengumumkan pada 13 Desember 1998 bahwa dirinya tidak akan mencalonkan diri lagi. Pengumuman tersebut membuka peluang bagi sejumlah kandidat ambisius yang bersaing memperebutkan posisi penting di daerah tersebut. Situasi ini berlangsung di tengah ketidakstabilan nasional saat kekerasan sporadis juga meletus di berbagai wilayah Indonesia. Pada malam Natal, tanggal 24 Desember 1998, yang secara kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan, seorang pemuda yang berasal dari kelurahan mayoritas Protestan di Lombogia bernama Roy Runtu Bisalemba menikam Ahmad Ridwan, seorang pemuda Muslim dari kelurahan Kayamanya. Informasi yang beredar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah ditikam. Sedangkan versi Muslim menggambarkannya sebagai serangan terhadap seorang pemuda Muslim yang tertidur di halaman masjid. Dan dalam beberapa versi menyebutkan bahwa korban sedang salat atau bahkan menjadi imam. Para tokoh dan pemuka agama dari kedua belah pihak kemudian bertemu dan menyepakati bahwa alkohollah yang merupakan sumber masalah dan setuju untuk melarangnya selama bulan Ramadan. Polres Poso kemudian mulai menyita ribuan minuman keras untuk kemudian dihancurkan. Dalam sebuah kesempatan, saat para pemuda Kristen berusaha melindungi sebuah toko miras milik orang Tionghoa Kristen, mereka bertemu dengan para pemuda Muslim yang awalnya berniat untuk menyegel toko tersebut, dan bentrokan antar kelompok pemuda Muslim dan Kristen pun tidak dapat dihindari. Rumor beserta kabar burung yang beredar di pihak Kristen pada umumnya menyatakan bahwa ada sebuah gereja yang dibakar. Pada tanggal 27 Desember, sekelompok orang Kristen bersenjata yang menaiki truk dari Tentena tiba di Poso, dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso, Herman Parimo. Parimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah, bekas milisi pro-pemerintah yang bertempur melawan Permesta dan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada periode tahun 1950-an hingga 1960-an di Poso. Di sisi lain, sedikitnya 9 truk Muslim tiba dari ibu kota Palu, Parigi, dan Ampana. Laporan dari seorang narasumber Muslim memperkirakan bahwa 1.000 orang Muslim tiba dengan menggunakan 27 truk, mobil pickup, dan kapal motor. Pertempuran pecah di berbagai titik kota Poso. Aparat keamanan meskipun mengklaim telah menutup jalan-jalan utama menuju kota, tampak tidak mampu mengendalikan situasi. Setelah seminggu bentrokan, hujan lebat membantu meredakan ketegangan. Namun, banyak penduduk yang mengungsi ke daerah aman seperti Tentena, Parigi, dan Ampana. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, spanduk, surat anonim, dan grafiti yang menyerang pejabat pemerintah Protestan mulai bermunculan. Tuduhan beredar terutama ditujukan kepada Herman Parimo dan seorang calon bupati bernama Yahya Patiro. Pangdam menyalahkan 8 pemuda Protestan yang ditahan sebagai penyebab kekerasan. Sementara itu, Komnas HAM menyatakan bahwa konflik ini bukan disebabkan oleh ketegangan agama atau etnis, melainkan oleh miskomunikasi. Penyelidikan lebih lanjut oleh tim klarifikasi provinsi juga menyimpulkan bahwa tidak ada pejabat yang bertindak sebagai provokator. Namun, rumor keterlibatan pejabat terus menyebar. Parimo ditangkap sebagai pemimpin konvoi pemuda dari Tentena. Sementara desas-desus lain mengaitkan kekerasan dengan Bupati Muslim Arif Patangga atau wakilnya yang Protestan, Yahya Patiro. Pada Februari 1999, polisi mendakwa Akbar Patangga, adik Bupati, atas tuduhan menghasut kekerasan.
Investigasi forensik bahkan menemukan bahwa Akbar Patanga adalah penulis surat anonim yang menuduh pejabat Protestan memulai konflik. Setelah Undang-Undang Desentralisasi diberlakukan, pemilihan Bupati Poso dilakukan melalui DPRD Kabupaten, bukan lagi pengangkatan langsung. Pemilihan ini semakin memperkeruh suasana. Kandidat dari berbagai latar belakang agama bersaing ketat, termasuk Muin Pusadan dari Golkar, Ismail Kasim yang juga Muslim, dan Edi Bungkundapu dari kalangan Protestan. Pemilihan nasional demokratis pada Juni 1999 memperkuat posisi Golkar di Sulawesi Tengah, dan pada Oktober 1999, Muin Pusadan terpilih sebagai Bupati baru Poso, meskipun hasil ini mengecewakan banyak pendukung dari kedua kelompok agama. Setelah lebih dari setahun relatif tenang, peristiwa politik dan hukum pada bulan April 2000 menimbulkan ketegangan. Tahap kedua berlanjut di sepanjang garis pertempuran yang sama seperti tahap pertama, dengan lingkungan Protestan menanggung beban kerusakan yang paling berat. Pengadilan saudara mantan Bupati Akbar Patanga telah dimulai. Dalam pengadilan korupsi lainnya, seorang pengusaha lokal bernama Aliansa Tompo didakwa menyalahgunakan dana dari program kredit pedesaan atau kredit usaha tani. Ada rumor bahwa sebagian dari uang ini digunakan untuk menyewa massa untuk menyerang gedung pengadilan dan membakar dokumen yang memaksa penangguhan kedua kasus tersebut. Pengadilan Patanga kemudian dilanjutkan di Palu. Selain itu, posisi tertinggi kedua di Poso, Sekretaris Wilayah atau Sekwilda, sedang dipertimbangkan dan persaingannya sangat ketat. Sebuah surat kabar yang dicetak pada tanggal 15 April memuat pernyataan oleh Cailani Umar, seorang anggota DPRD Provinsi dari Partai Persatuan Pembangunan, yang memprediksi bahwa akan ada lebih banyak kekerasan yang terjadi apabila mantan calon Bupati Damsik Lajalani tidak dipilih. Keesokan harinya, seorang pemuda Muslim mengaku telah diserang oleh kaum Protestan dan menunjukkan luka di lengannya sebagai bukti. Kaum Muslim yang tidak terima kemudian membalas, dan perkelahian antara pemuda dari lingkungan Protestan Lombogia dan kaum Muslim dari lingkungan Kayamanya dan Sayo meningkat menjadi kekerasan yang meluas. Selama beberapa hari, rumah-rumah yang sebagian besar dihuni kaum Protestan dibakar di dekat terminal bus dan di Lombogia. Kapolres Poso memanggil pasukan dari Satuan Paramiliter Polisi yang dikenal sebagai Brigade Mobil atau Brimob untuk datang ke Palu. Pada tanggal 17 April, petugas Brimob menembaki kerumunan, menewaskan Muhammad Yusni Yanto, serta melukai 8 warga Muslim lainnya, termasuk seorang pria bernama Rozal Mahmud yang dilaporkan meninggal kemudian karena luka-lukanya. Setelah pemakaman para korban pada sore yang sama, warga Muslim yang marah menyerang Lombogia dan membakar rumah-rumah, gereja-gereja, dan sekolah-sekolah. Keesokan harinya, Gubernur Paliuju mengunjungi daerah tersebut dan bertemu dengan sekelompok Muslim yang dipimpin oleh pengusaha dan tersangka penipuan bernama Aliansa Tompo. Mereka menuntut agar Lajalani menerima jabatan Sekwilda, agar kasus terhadap Akbar Patanga dibatalkan, agar kepala polisi dipecat, dan agar Brimob dikirim kembali ke Palu. Tuntutan tersebut mencerminkan tema-tema yang mendasari konflik tersebut: persaingan politik, peradilan yang dipolitisasi, dan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum. Brimob dipulangkan, tetapi pembakaran rumah terus berlanjut setelah ditemukannya mayat tak dikenal di samping sejenis topi yang dikenakan oleh umat Muslim. Umat Muslim dari kota dan daerah sekitarnya membakar rumah, gereja, dan kantor pusat PDIP, sehingga Lombogia dan Kasiguncu menjadi reruntuhan. Komando Daerah Militer di Makassar, Sulawesi Selatan, akhirnya mengirimkan 600 prajurit dan pertempuran pun mereda. Gubernur mengimbau umat Protestan, yang banyak diantaranya telah mengungsi ke tentena atau perbukitan di atas Poso, untuk tidak membalas, tetapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Polisi menyatakan bahwa fase kedua berakhir pada 3 Mei 2000. Selama fase kedua, kedua belah pihak mulai menggunakan ikat kepala dan ban lengan berwarna untuk membedakan diri. Para pejuang Kristen dikenal sebagai tentara merah atau kelompok merah, dan kaum Muslim sebagai tentara putih atau kelompok putih. Laporan ini menggunakan warna untuk menggambarkan kelompok sipil bersenjata ini. Meskipun pentingnya agama tidak boleh diabaikan, kedua kelompok tersebut juga terorganisasi berdasarkan garis sosial, etnis, dan ekonomi. Sehingga istilah pejuang Protestan atau Muslim berisiko menyederhanakan konflik secara berlebihan.
Baru 3 minggu sejak fase kedua selesai, fase ketiga yang menurut beberapa pengamat merupakan yang terbesar dan terparah dimulai. Periode ini didominasi oleh gelombang serangan balasan oleh kelompok merah Kristen terhadap warga Muslim. Di samping bentrokan langsung dengan kelompok putih Islam, ada juga penculikan dan pembunuhan orang-orang yang tidak berkepentingan. Hasil wawancara yang dilakukan Human Rights Watch mengonfirmasi bahwa para migran dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang umumnya menjadi korban atas tindakan tersebut. Namun kelompok etnis dan suku lainnya juga menderita. Pada awal bulan Mei, muncul desas-desus bahwa banyak pemuda Kristen yang mengungsi telah melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan kelompok merah di Kelei. Pasukan Kristen yang beroperasi pada fase ini disebut kelelawar merah dan kelelawar hitam. Kelelawar hitam yang bertopeng seperti ninja ini disebut-sebut menargetkan para Muslim di Kayamanya yang dianggap bertanggung jawab atas serangan di Lombogia pada fase sebelumnya. Pasukan ninja ini disebut-sebut dipimpin oleh Fabianus Tibo, seorang imigran sekaligus pekerja perkebunan beragama Katolik yang datang dari Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang pernah dipenjara atas kasus pembunuhan seorang pria bertahun-tahun sebelumnya. Selain itu, seorang tokoh Kristen bernama Advent Lateka digambarkan oleh pers dan kepolisian sebagai otak, pemodal keuangan, atau aktor intelektual di balik kekerasan tersebut. Pada pagi hari tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan bertopeng ala ninja membunuh seorang polisi, Sersan Mayor Kamarudin Ali, dan 2 warga sipil Muslim yang masing-masing bernama Abdul Syukur dan Baba. Kelompok ninja ini kemudian dilaporkan bersembunyi di sebuah gereja Katolik di Kelurahan Moengko. Kelompok tersebut, termasuk Tibo, mulai bernegosiasi dengan polisi untuk menyerah. Kerumunan warga Muslim mulai berkumpul di depan gereja, dan bukannya menyerahkan diri, Tibo serta yang lainnya justru melarikan diri ke perbukitan di belakang kompleks gereja. Gereja tersebut kemudian dibakar pada pukul 10 pagi dan pertempuran terjadi di seluruh kota. Yang paling parah di Sayo, di mana 10 orang terluka terkena panah dan lemparan batu. Gubernur kembali mengisyaratkan bahwa ada pihak-pihak luar merujuk kepada status imigran Tibo yang menjadi provokator. Sementara kepolisian mengumumkan bahwa 3 tersangka dari kelompok ninja telah ditahan dan dibawa ke Palu setelah dikeroyok oleh massa Muslim. 2 minggu kemudian, 3 orang yang diduga sebagai provokator, diidentifikasi sebagai Yen, Raf, dan Leo, ditahan atas tuduhan menghasut kerusuhan pada tanggal 23 Mei. Pada tanggal 28 Mei, serangan meluas terhadap warga Islam terjadi di beberapa desa di kabupaten ini. Dalam sebuah peristiwa yang paling terkenal, beberapa sumber menyebut bahwa Tibo dan kelompoknya ikut berpartisipasi mengelilingi desa Sintu Lemba, yang juga dikenal sebagai Kilo 9. Para wanita dan anak-anak ditangkap, dan beberapa di antaranya mengalami pelecehan seksual. Sekitar 70 orang berlari ke pesantren Wali Songo, di mana banyak warga Muslim dibunuh dengan senjata api dan parang, tanpa peduli mereka menyerah atau tidak. Mereka yang kabur berhasil ditangkap untuk kemudian dieksekusi, dan mayatnya dilemparkan ke Sungai Poso. 39 mayat kemudian ditemukan di 3 kuburan massal. Meskipun sebuah sumber Islam memperkirakan total 191 kematian dalam serangan tersebut. Seorang warga yang selamat dari serangan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dirinya kembali ditangkap 4 hari kemudian dan dibawa ke sungai untuk dieksekusi. Namun ia sekali lagi berhasil lolos dan selamat. Setelah kekerasan tahap ketiga mereda pada Juli 2000, konflik masih terjadi sesekali selama setahun berikutnya, sebelum pecahnya kekerasan besar lain. Berbagai operasi militer dan kepolisian terus gagal menghentikan kekerasan atau menindak pelaku, yang akhirnya membuka jalan bagi kedatangan kelompok Muslim Laskar Jihad. Kedatangan mereka justru memicu serangan baru yang menghancurkan banyak desa sebelum deklarasi bersama disepakati pada akhir tahun 2001. Bentrokan yang umum terjadi pada fase keempat diawali dengan konflik antar desa tetangga, seperti perebutan panen kakao. Desas-desus tentang penyerangan beredar, dan para pejuang dari satu atau kedua belah pihak berkumpul sebelum melancarkan serangan pendahuluan. Menurut LPSHAM, sebuah LSM di Palu yang memantau konflik tersebut secara saksama, terdapat 124 insiden pada tahun 2001 yang mengakibatkan 141 orang meninggal, 90 orang terluka, dan 2.438 rumah terbakar.
Setidaknya 27 orang dilaporkan hilang dan 102 lainnya diculik atau disiksa selama periode tersebut. LSM tersebut menggambarkan kekerasan pada tahun 2001 sebagai serangan balas dendam, dengan kedua belah pihak mengklaim bahwa mereka diserang terlebih dahulu. Pada akhir Juni dan Juli 2001, peningkatan kekerasan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai awal dari fase keempat memperjelas bahwa konflik masih jauh dari kata berakhir. Kekerasan itu signifikan bagi kedua belah pihak. Pembantaian 14 Muslim di Buyung Katedo, banyak diantaranya adalah wanita dan anak-anak, membuat marah umat Muslim dan membantu memastikan penerimaan positif terhadap Laskar Jihad segera setelahnya. Fakta bahwa kekerasan itu kembali bertepatan dengan pengisian jabatan penting di distrik membuka kembali perdebatan tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan daerah. Kedua belah pihak sepakat bahwa pemerintah gagal mengatasi konflik secara efektif. Pada bulan Juni 2001, kelompok bersenjata menjadi lebih agresif terhadap desa-desa dan petani di pinggiran kota, menyebabkan 10 orang tewas atau hilang dan banyak rumah di Poso dan Morowali hancur. Pada tanggal 28 Juni, sekelompok pria bersenjata tak dikenal menyerang sebuah kendaraan dari Sulawesi Selatan dekat Watuawu, Selatan Poso. Kendaraan itu kemudian ditemukan terbakar dan 6 penumpangnya hilang. Pada 3 Juli 2001, kekerasan di Poso meningkat tajam. Pasukan Merah melakukan serangan ke wilayah Buyung Katedo, Sayo, dan Toyado. Sementara pasukan Putih membakar rumah-rumah dan gereja-gereja di Poso pesisir serta kota Poso. Salah satu insiden paling tragis terjadi pada dini hari ketika penyerang menyerbu dusun Buyung Katedo di desa Sepe, menewaskan sedikitnya 13 warga Muslim. Mereka yang tewas adalah Musa, Muhammad Aman, Sanaria, Aminah, Hadra, Erni, Diana, Linda, Siuljaya, Sumiati, Fitian, Firman, dan Ilham. Korban tewas sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, dengan hanya 2 orang di antaranya yang bukan. Buyung Katedo merupakan daerah yang sangat rentan terhadap serangan mendadak dari pegunungan, dan wilayah ini sebelumnya juga pernah menjadi sasaran serangan serupa. Judul beritanya adalah Pembantaian Buyung Katedo, Poso Fase 4. Pada hari yang sama, kelompok Merah memasuki Sayo dan membakar barak sementara dan rumah ibadah Muslim. Polisi melaporkan bahwa serangan itu menewaskan 1 warga sipil dan 3 polisi. Pada awal tanggal 5 Juli, baku tembak terjadi di Toyado, Kecamatan Lage. Militer dan polisi melaporkan bahwa ratusan penyerang Merah membakar barak yang dibangun untuk pengungsi Muslim. Ketika pasukan keamanan turun tangan, mereka sendiri menjadi sasaran. Setelah melepaskan tembakan peringatan, mereka menewaskan 6 orang pejuang Merah. Pasukan keamanan menanggapi meningkatnya pertempuran di sekitar pinggiran kota dengan mengirim lebih banyak pasukan. Ada sedikit keraguan tentang pasukan baru tersebut. Kepala Distrik Morowali mengatakan, kepala desa telah sepakat bahwa menyaring penduduk baru untuk mencari provokator akan lebih efektif daripada mengirim tentara. Di Tentena, penduduk menolak penempatan perwira Brimob karena mereka marah atas baku tembak 5 Juli di Toyado yang menewaskan 6 orang Protestan. Akhirnya, mereka mengizinkan 2 peleton untuk ditempatkan. Kekerasan yang kembali terjadi di Poso memicu perdebatan tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan daerah, terutama terkait dengan pemilihan sekretaris daerah yang baru. Baru-baru ini, Bupati menunjuk seorang Muslim bernama Awad Al-Amri sebagai sekretaris daerah. Ketua Partai PDIP, Datlin Tamalagi, seorang politikus Kristen, mengaitkan kekerasan tersebut dengan keputusan tersebut. Ia menyatakan, kebijakan pemerintah daerah Poso tidak memuaskan rakyat. Hal itu telah memicu banyak konflik baru. Ketika ditanya apakah pernyataannya merujuk pada pengangkatan Al-Amri, ia menjawab, "Ya, silakan menafsirkannya seperti itu. Yang jelas, tidak ada pembagian kekuasaan yang adil di sana." Kegagalan pemerintah dalam menghentikan kekerasan memiliki dampak lain. Insiden seperti pembunuhan di Buyung Katedo mendorong intervensi Laskar Jihad pada bulan Juli 2001. Para pejuang yang relatif bersenjata lengkap dan terlatih ini kembali menghidupkan konflik. Serangan sporadis yang mereka lancarkan berubah menjadi serangan yang terorganisir yang menghancurkan seluruh desa. Umat Kristen melaporkan melihat senjata otomatis digunakan pertama kali di Uelene pada bulan Juli 2001 dan kemudian di Ranunoncu, Lembamau, Sepe, dan Silanca. Anggota Laskar Jihad melakukan beberapa kunjungan awal sebelum secara resmi terlibat dalam konflik. Saat tiba, mereka bertemu dengan pejabat provinsi dan kabupaten.
Seperti saat kedatangan mereka di Maluku tahun sebelumnya, kedatangan Laskar Jihad bukanlah rahasia dan pasukan keamanan tidak melakukan apapun untuk mencegahnya. Pada tanggal 25 Juli, pelaku yang tidak dikenal mengebom markas polisi di Palu saat ratusan petugas sedang bersiap untuk menangani demonstrasi. Petugas polisi melepaskan tembakan, menewaskan 3 warga sipil. Menurut organisasi LPS HAM di Palu, ketiga korban tidak ada hubungannya dengan protes tersebut, apalagi dengan pengeboman tersebut. Konflik yang terjadi pada awal Juli mereda, tetapi serangan berkala terhadap desa-desa dan petani yang bekerja di pohon kakao atau cengkeh terus berlanjut. Pertanyaan tentang jumlah korban sangat sensitif dan berunsur politis. Situasi ini semakin buruk karena rasa ketidakpuasan yang dipicu oleh laporan berita yang tidak lengkap dan kabar miring tentang serangan, serta desas-desus mengenai pembantaian yang akan terjadi. Minimnya informasi yang akurat dari media dan kurangnya investigasi dari pemerintah, ditambah dengan luasnya wilayah konflik dan lamanya pertikaian, membuat jumlah korban yang sebenarnya sulit dipastikan. Meski demikian, Human Rights Watch mencatat bahwa kedua belah pihak telah menderita banyak korban dalam kerusuhan ini. Meski ada beberapa perkiraan yang mencapai sekitar 2.000 korban jiwa, sebagian besar memperkirakan antara 500 hingga 1.000 korban. Versi pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2001, tepat sebelum penandatanganan deklarasi Malino, korban jiwa dirinci menjadi 577 korban tewas. 384 terluka, 7.932 rumah hancur, serta 510 fasilitas umum terbakar atau rusak. Sebuah kelompok Muslim, tim evakuasi pencari fakta korban Muslim kerusuhan Poso, mengklaim bahwa antara bulan Mei 2000 hingga Desember 2001, 840 mayat Muslim ditemukan. Kebanyakan ditemukan di Sungai Poso dan hutan-hutan di tepi kota. Jumlah yang tidak diketahui juga dikatakan hilang. Kebanyakan korban jiwa diperkirakan sampai pada kerusuhan ketiga pada bulan Mei dan Juni 2000. Meskipun pertanyaan seperti ini adalah sesuatu yang dapat diselesaikan melalui penyelidikan independen secara menyeluruh, namun pengaruh lingkungan yang sangat terpolitisasi, hasil jangka panjang deklarasi Malino, dan kelemahan Komnas HAM membuat usaha semacam itu tidak mungkin terjadi. Jika tidak dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, penyelidikan perihal jumlah korban bisa memperburuk kondisi lebih jauh. Tetapi rekonsiliasi juga mungkin akan terhambat, kecuali jika kedua belah pihak merasa bahwa keadilan telah ditangani dalam kejahatan terburuk. Masih ada kejahatan berat di mana tidak ada yang bertanggung jawab, seperti pembunuhan terhadap 14 Muslim di Dusun Buyung Katedo pada bulan Juli 2001. Dan serangan sporadis terhadap desa-desa Kristen pada bulan November. Keluarga dan kerabat dari mereka yang hilang kebanyakan diantaranya diculik selama masa kerusuhan masih berlangsung. Kunjungan resmi pejabat tinggi kepolisian, Menteri Kabinet, dan Komnas HAM mendorong rencana pertemuan rekonsiliasi baru. Bahkan Laskar Jihad, yang biasanya meremehkan proses rekonsiliasi, mengakui bahwa upaya ini lebih efektif dibanding sebelumnya karena adanya perhatian dari Jakarta. Namun, sejumlah pengamat khawatir bahwa upaya ini terlalu bergantung pada pendekatan militer. Akademisi Muslim Sulaiman Mamar, yang akan memimpin delegasi Muslim ke Malino, mencatat bahwa meskipun perhatian yang diberikan cukup baik, kunjungan tersebut justru memicu kebencian. Hal ini terjadi karena banyak pernyataan yang lebih menekankan penyelesaian konflik melalui pendekatan keamanan yang sifatnya top-down dan dianggap tidak adil. Dalam sebuah langkah yang jarang terjadi, organisasi dan partai Kristen meminta PBB untuk turun tangan. Meski menghadapi tantangan, jeda pertempuran dan perhatian dari Jakarta membuka ruang dialog baru di Malino, Sulawesi Selatan. Upaya kelima untuk mencapai kesepakatan damai ini membawa pendekatan baru yang lebih menyeluruh. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Yusuf Kala, yang berasal dari Sulawesi memimpin tim mediasi, memastikan ketersediaan sumber daya untuk pembangunan kembali dan mengawasi langkah-langkah tindak lanjut yang penting. Selama dialog berlangsung, pasukan militer berjaga di pos-pos pemeriksaan di jalan utama kawasan tersebut.
Kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, baik di Poso maupun daerah konflik lain, biasanya hanya berupa jabat tangan formal antara segelintir pemimpin agama atau adat yang ditunjuk dari atas. Pendekatan dari atas ke bawah ini justru memperkuat ketidakpercayaan ketika perjanjian tersebut gagal dijalankan. Sebagai contoh, upacara adat pada Agustus 2000 yang dihadiri Presiden Wahid justru diikuti oleh lebih banyak kerusuhan, memperkuat anggapan bahwa rekonsiliasi hanyalah strategi pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, pertemuan di Malino pada 19 hingga 20 Desember 2001 lebih menekankan pada dimensi kemanusiaan, hukum, dan keamanan dari konflik. Hal ini terlihat dari pemilihan peserta, penyediaan sumber daya dari Jakarta, dan pembentukan kelompok kerja lanjutan. Para peserta yang hadir lebih beragam, mewakili berbagai wilayah, etnis, dan profesi serta dipilih oleh para pemimpin masing-masing pihak. Meskipun pendekatan ini tetap mempertahankan beberapa elemen terpusat dan militer, pertemuan di Malino menawarkan pandangan baru dalam menyelesaikan konflik. Namun, masalah kompleks seperti peran Laskar Jihad dan keadilan belum dibahas dengan jelas. Salah satu peserta Muslim mengungkapkan bahwa mereka dihadapkan pada 3 skenario yang diajukan oleh pejabat dari Jakarta. 1. Konflik terus berlanjut dengan korban bertambah yang dapat mengarah pada status darurat sipil. 2. Pemberlakuan daerah operasi militer atau DOM yang memberi wewenang lebih besar bagi militer. Atau 3. Perdamaian. Namun para peserta Muslim meminta istilah perdamaian diganti menjadi dialog agar lebih sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Sebelum video ini berakhir, kami ingin menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penonton. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian informasi mengenai konflik Poso ini mungkin terdapat kekurangan, kesalahan, atau informasi yang kurang lengkap. Kami telah berusaha menyajikan informasi dengan sebaik mungkin berdasarkan berbagai sumber yang tersedia. Namun, sebagai manusia, kami tidak luput dari kekhilafan. Jika ada hal yang kurang tepat atau menyinggung perasaan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari Anda semua untuk perbaikan konten kami di masa mendatang. Terima kasih telah menonton dan mendukung channel ini. Jika kalian ada tambahan informasi, silahkan bisa tuangkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, rezeki lancar dan berkah.